Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat mimbar Unima. Pada kesempatan sore hari ini sedikit kultum untuk menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmati liman islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, sahabat mimbar Unima yang saya cintai dan saya banggakan, ada sedikit kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad Al-Khudri. Pada saat Rasulullah selesai pulang dari perang Tabuk, beliau bertemu dengan salah satu sahabat, Sa'ad Al-Khudri, di pojok kota Madinah. Sa'ad Al-Khudri ketika melihat Rasulullah datang, beliau menghormat dan berjabat tangan dengan Rasulullah. Pada saat berjabat tangan, Rasulullah merasakan tangan Sa'ad Al-Khudri yang kasar. Seketika Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat Sa'ad Al-Khudri, kenapa tanganmu kasar dan keras?" Sahabat Sa'ad Al-Khudri menjawab, "Ya Rasulullah, saya setiap hari bekerja memecah batu untuk saya jual ke pasar, untuk memberikan nafkah kepada keluargaku, kepada anak dan istriku." Ya kan? Rasulullah sangat bangga dengan sahabat Sa'ad Al-Khudri. Maka Rasulullah menjawab dan berkata bahwa kedua tangan inilah nanti la tamassaha naron abada, tidak akan tersentuh oleh api neraka selamanya. Bapak Ibu, sahabat mimbar Unima yang saya cintai dan saya banggakan, dengan melihat kisah sahabat Sa'ad Al-Khudri tersebut, maka ada satu pelajaran yang bisa kita petik, yaitu tentang bagaimana kita menjadi muslim yang produktif. Allah memberikan kita rahmat dalam bentuk tubuh yang sehat dan kuat, sehingga kita harus manfaatkan untuk menjadi muslim yang produktif. Produktif dalam hal ini adalah kemampuan menghasilkan sesuatu, kemampuan menghasilkan karya, baik bagi dirinya dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti apa manusia yang terbaik itu? Manusia terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada sesamanya. Maka untuk menjadi muslim yang produktif, ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah aspek-aspek bahwa seorang muslim agar menjadi produktif harus senantiasa dia belajar. Menjadi muslim yang pembelajar. Artinya apa? Bahwa ketika seorang muslim belajar, dia akan meningkatkan ranah skillnya, ranah kompetitifnya, dan ranah knowledge-nya. Jadi belajar dalam rangka meningkatkan kualitas. Produktivitas berkaitan dengan kualitas, maka kualitas itu juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap insan. Maka belajar bagi seorang muslim adalah mendewasakan pikirannya, akalnya, jiwanya, dan rohaninya, dan juga jasadnya. Maka ketika belajar, dia secara alamiah mendewasakan dirinya untuk bisa menghadapi segala sesuatu permasalahan hidupnya. Maka kualitas hidup itu juga ditentukan tadi kemampuan dia mengembangkan ranah pengetahuannya, knowledge-nya, ranah keterampilannya, skill-nya, dan ranah sikapnya, attitude-nya. Di samping
kemampuan untuk keinginan untuk selalu senantiasa menjadi muslim yang pembelajar, maka untuk menjadi muslim yang produktif adalah dia selalu mampu memanage waktu. Ada nasihat dari Hasan Al-Basri bahwa seseorang atau kamu adalah himpunan dari hari-harimu. Maka ketika ada harimu yang hilang, sebagian dirimu akan juga hilang. Bapak Ibu jamaah mimbar Unima yang saya cintai dan saya banggakan. Maka ketika kita diminta diajarkan dalam Islam bagaimana memanage waktu, maka kita harus membuat satu perencanaan, suatu planning agar kita fokus menyelesaikan tugas-tugas kita sehingga kita mampu menjadi muslim yang produktif. Waktu sangat berharga. Maka ada nasihat dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada dua nikmat Allah yang kita akan menjadi terlena, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Maka berhati-hatilah dalam memanfaatkan waktu. Waktu tidak akan kembali dan kita akan merugi jika tidak bisa memanfaatkan waktu. Aspek lain untuk menjadi muslim yang produktif adalah kita senantiasa selalu bertawakal kepada Allah. Seorang muslim yang baik harus selalu mensandarkan semua urusannya kepada Allah. Kita selalu berikhtiar dengan setelah kita melakukan ikhtiar, maka tinggal kita bertawakal kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, maka kita akan menjadikan orang yang betul-betul mampu selalu berikhtiar dan berdoa sehingga semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh terhadap keberhasilan adalah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek terkait dengan muslim yang produktif juga kaitannya dengan cintailah pekerjaanmu. Karena ketika kita cinta dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka kita akan mampu mengaktualisasi diri kita dengan hasil pekerjaan yang kita tunjukkan. Maka pekerjaan itu harus dicintai. Kita bekerja berdasarkan cinta kita terhadap pekerjaan itu, bukan karena dipaksakan. Ketika kita bekerja dengan paksaan, maka hasilnya tidak akan memberikan hasil yang baik. Bapak Ibu mimbar Unimah yang saya banggakan, selain dengan bertawakal atau cinta kepada pekerjaan, kita juga bagaimana senantiasa menjaga tubuh kita selalu sehat dalam melaksanakan tugas. Pekerjaan itu akan berjalan dengan baik bila ada keseimbangan, yaitu antara fisik dan rohani kita. Maka kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi kita, agar hasil pekerjaan kita itu juga akan memberikan dampak yang sesuai dengan target kita. Di samping kita melakukan menjaga kondisi tubuh kita agar sehat dan tetap baik, ada juga aspek dari produktivitas adalah kita menggunakan teknologi yang saat ini semakin berkembang. Teknologi dari mana? Teknologi merupakan hikmah bagi kita orang muslim agar dapat membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita secara efektif dan juga secara efisien. Teknologi akan memberikan manfaat jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Teknologi adalah ibarat pedang bermata dua. Maka jika kita mampu memanfaatkan teknologi, akan memberikan manfaat kita dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas kita menjadi muslim yang produktif. Sedangkan jika kita tidak mampu, maka teknologi itu akan menjadikan kita kesulitan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Bapak Ibu jamaah mimbar Unima yang saya banggakan dan saya cintai, menjadi muslim yang produktif adalah tuntutan bagi agama kita. Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam manusia, sebagai manusia yang produktif, maka kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan bagi kita untuk
menjadi Islam atau Muslim yang produktif. Bapak Ibu jamaah mimbar Unimah, sedikit mungkin tausiah ini sebagai wasiat bagi diri saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, jamaah mimbar Unimah. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini di dalam melaksanakan tugas dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah dan jariah bagi kita di akhir yaumul hisab nanti. Sekali lagi, selamat menikmati berbuka puasa. Semoga puasa kita di hari ini diterima oleh Allah SWT dan menjadikan kita adalah orang-orang yang muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.